Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Belia Aulia Safira dengan NIM 24043. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis preferensi konsumen dalam pemilihan varian sebelah dengan metode conjoint analysis. Baik, di sini di bab satu itu ada pendahuluan yang dimana latar belakangnya itu merupakan makanan khas Bandung yang disukai remaja karena rasa pedas dan uniknya analis kondoi membantu mengetahui preferensi konsumen dan membuat strategi pemasaran yang tepat. Rumusan masalahnya yaitu pertama, atribut apa yang paling diprioritaskan konsumen dalam memilih sebelah. Yang kedua, bagaimana pengaruh tiap atribut terhadap keputusan pembelian sebelah. Yang ketiga itu bagaimana kombinasi atribut memengaruhi preferensi konsumen sebelah. Dana di bab 2 ini ada tinjauan pustaka yang dimana tadi dari preferensi konsumen, yang kedua sebagai produk kuliner, yang ketiga itu analisis konjoin. Di metode penelitian itu eh, penelitian ini menggunakan 4 atribut. Yang pertama itu harga, tingkat pedas, isi utama, topping, dan responden diminta untuk memberikan penilaian preferensi dengan menggunakan skala Likert dari 1 sampai 4 dengan menggunakan eh kuesioner. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses untuk memberikan pertanyaan kepada responden, yaitu stimuli. Sebelum kita melakukan stimuli, alangkah baiknya kita siapkan atribut dan levelnya, yang dimana saya memiliki 4 atribut. Di setiap atribut itu memiliki 3 level. Yang pertama itu atribut saya itu harga, yang kedua tingkat pedas, yang ketiga isi utama, dan yang keempat topping tambahan. Langkah pertamanya yaitu kita ke data terlebih dahulu, terus kita ke orthogonal design, terus kita ke generate. Nah, di faktor name ini eh, kita ketik atribut yang pertama kita yaitu harga. Harga. Nah, terus yang faktor label ini kita ketik harga. Habis itu kita ke add. Nah, terus yang kedua itu kita ketik tingkat pedas. Nah, yang ketiga itu juga tingkat pedas. Add. Terus yang keempat itu kita ketik isi utama. Untuk labelnya juga isi utama. Kita add. Terus kita ketik yang keempat itu topping tambahan. Terus di faktor labelnya topping tambahan add. Nah, habis ini di sini kan ada tanda tanya. Di sini tidak tidak masalah. Terus habis itu kita pencet di setiap ininya kita pencet sampai keluar warna kuning. Nah, seperti ini. Terus kita ke define flows. Nah, habis itu kan punya saya kan per setiap atributnya itu kan ada 3 level. Jadi di sini di fly flow ini kita ketik sampai 3. Yang pertama itu 1, terus 2, terus 3. 3. Nah, di label ini kita ketik. Nah, di yang pertama itu kan harga. Di sini kita ketik RP 12, RP 12.000. Terus yang kedua itu RP 17.000. Terus
Harus sama ya guys. Nah, jangan sampai salah. Terus yang ketiga itu RP 22.000. Habis ini kita ke continue. Nah, jadi nanti keluar kayak gini guys. Terus kita ke tingkat pedas. Seperti kayak awalnya kita pencet sampai keluar kuning. Nah, kuning terus kita ke define clause. Terus kita ketik 1, 2, 3. Kenapa di sini diketik 1, 2, 3? Karena di setiap atribut saya itu memiliki 3 level. Nah, di sini kita ketik tingkat pedas kan. Kita ketik yang pertama itu level 2 pedas manis. Nah, habis itu kita level 4 lumayan pedas. Dan yang ketiga itu level 6 eh, super pedas. Nah, habis itu kita ke continue lagi. Nah, di isi utama juga sama. Terus tadi font clause. 1, 2, 3. Terus di sini kita ketik kerupuk tambah hijau. Terus di sini juga kerupuk tambah siomay. Terus yang ketiga itu kerupuk ditambah ceker ayam. Ujungnya lagi, terus di sini juga kita pencet ke define clause. Kita ketik 1, 2, 3. Terus di sini di label ini kita ketik keju, bakso ikan, terus jamur. Itu kita ke continue lagi. Nah, kalau sudah semuanya selesai, kita ke ini di data file ini kan di sini awalnya kita pencet create new data file. Nah, terus kita ke file. Nah, habis itu kita kasih nama. Di sini saya akan kasih nama stimuli 4. Nah, terus kita save. Lalu kita pencet OK. Nah, sudah seperti ini, kita ke file tadi, terus kita ke open, terus kita ke data. Nah, tadi itu kan se sama saya dikasih file nama stimuli 4. Kita pencet stimuli 4, terus kita open. Baik, sesudah keluar seperti ini, eh, kita lihat bahwa stimuli saya itu keluar di angka 9, yang dimana saya akan membuat pertanyaan kepada konsumen itu 9 pertanyaan. Di sini dilanjut dengan yang tadi. Di sini eh, saya sudah menyalinkan kuesioner apa penilaian dari responden, dan ini hasilnya yang sudah di, 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 disalin ke SPSS. Nah, yang pertama di sini kita ubah menjadi
responden. Kemudian yang di bawahnya itu kita ubah jadi P besar satu, terus di bawahnya juga P besar 2 sampai P9. P3, P4, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Nah, setelah itu kita ubah di bagian measure ini menjadi skal sampai bawah. Selanjutnya, sudah semuanya diubah menjadi scale, kita ke file, habis itu kita save, dan di penamaan file name-nya itu kita ubah menjadi data penelitian konjoin 3. Habis itu kita save. Nah, sesudah itu kita ke file, habis itu kita ke new, terus ke text. Nah, di sini kita perlu memasukkan kode yang dimana kodenya tersebut yaitu, nah, kita copy. Habis itu kita ke SPSS lagi. Habis itu ketika sudah di copy kita pindahkan ke sini, terus kita ubah. Di sini tadi kita ada di data penelitian conjoin 3 kita sesuaikan ya. Terus tadi syukurnya itu kan P1 sampai P9. Subjeknya responden. Terus faktornya itu kita ubah sesuai dengan penulisannya. Hmm. Nah, Coca-Cola. Oke. nah, sesudah di copy tadi kita salin ke sini terus kita ubah di bagian di sini kita ubah sesuai dengan penulis penamaan kita yang terlebih dahulu. Terus di skornya ini kita gak usah diubah soalnya kita dari P1 sampai P9. Terus subjeknya itu kita tidak usah diubah. Terus di faktornya itu kita ubah sesuai dengan penulisan. Aduh,
Sama. Yang pertama itu harga tingkat pedas, isi utama, topping tambahan, topping. Nah, sudah itu, sudah semuanya diubah, kita keran. Terus kita ke all. Nah, sesudah semuanya diubah, kita ke kan, terus kita ke all. Dah. Dan bab 4 ini ada hasil pembahasan yang dimana analisis Konjoy menunjukkan bahwa atribut harga isi utama itu menunjukkan cenderung memilih harga 17.000. Pada level 4 itu eh, ada isi kitiau, ceker ayam, serta topping keju, sedangkan siomay, bakso ikan, dan jamur kurang diminati. Validasi model dengan persen dan dendal sebesar 1.000 membuktikan keakuratan tinggi sehingga strategi pemasaran sebelah yang tepat adalah menawarkan kombinasi tersebut sesuai selera konsumen. Dan kesimpulannya yaitu hasil analisis konjoin untuk produk sebelah menunjukkan bahwa tingkat kepedasan dan topping adalah atribut yang paling penting bagi konsumen. Dan konsumen sangat memprioritaskan seblak dengan tingkat kepedasan yang tinggi dan topping seperti ayam suwir dan atau bakso. Sebaliknya, harga dan jenis kerupuk memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil dalam keputusan pembelian mereka. Mungkin saja, mungkin sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.